Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa yakum. Kajian Bulughul Maram masih pada pembahasan bab nawaqidil wudu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Telah kita bacakan dan kita terangkan beberapa fawaid ya yang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain yang berkaitan dengan tidak batalnya seorang yang tidur tetapi tidurnya adalah tidur yang ringan. Jadi perkara yang berkaitan dengan bahwasanya tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu. Yang sebelumnya telah kita bawakan beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sekitar 8 pendapat di dalam perkara ini yang berkaitan dengan apakah tidur itu termasuk pembatal wudu. Ada 8 pendapat. Tetapi dari 8 pendapat itu bisa diringkas secara umum menjadi 3 pendapat. Yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya tidur adalah membatalkan wudu secara mutlak. Mau tidur ringan, mau tidur berat. Yang kedua, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Kebalikan dari pendapat yang pertama tadi. Yang ketiga, tidur itu adalah madhinnah, suatu praduga yang di dalamnya ada kemungkinan seseorang bisa batal wudunya. Apabila seseorang tidur, dia tidak merasakan apakah ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Misalkan keluar angin, dia tidak merasakannya. Apabila memang tidurnya tidur yang lelap. Maka dirinci oleh pendapat yang ketiga ini. Bahwasanya tidur yang ringan, yang memungkinkan seseorang bisa merasakan sesuatu, apakah ada sesuatu yang keluar dari duburnya atau tidak, maka ini tidur yang tidak membatalkan wudu. Tetapi apabila dia tidurnya lelap, dia tidak merasakan keluar atau tidak sesuatu dari tubuhnya, maka ini adalah tidur yang membatalkan wudu. Ini adalah pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama, terutama dari kalangan madhab Hambali. Kemudian pada pertemuan yang lalu, permasalahan yang kita bahas adalah permasalahan tadi. Apakah tidur itu termasuk pembatal wudu atau bukan? Maka sebelum kita melanjutkan masailnya, kita akan membacakan beberapa faidah ya yang diambil dari kitab Al-Jami li Fawaidi Bulughil Maram karya Syekh Abdurrahman Al-Barraq hafizahullah ta'ala. Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barraq hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang
ya, ulama senior di Saudi Arabia. Beliau adalah salah satu dari guru Imam Masjidil Haram, ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Di dalam kitab beliau ini, kitab Al-Jami li Fawaidi Bulughil Maram, beliau mengumpulkan faidah-faidah yang didapatkan dari hadis-hadis atau pembahasan yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, yang asalnya adalah sebuah kajian ilmiah, kemudian dikumpulkan oleh muridnya menjadi kitab tersendiri, hanya membawakan fawaid ringkas tetapi berfaedah. Jadi bukan kajian secara lengkap yang dikumpulkan di dalam kitab tersebut, hanya fawaidnya saja. Berbeda dengan kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memang kajian secara lengkap, ditulis menjadi sebuah kitab. Adapun ini yang mengumpulkan muridnya, ya, dari hasil imla yang didiktekan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, hanya fawaidnya saja, ya, pembahasan yang berkaitan dengan fawaid. Berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini dari Anas bin Malik, yang beliau mengatakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau biasanya menunggu pelaksanaan sholat Isya sampai sebagian mereka ada yang mengantuk sehingga kepalanya pun miring. Berarti tertidur dalam keadaan duduk sampai kepalanya miring. Kemudian mereka sholat dan mereka tidak mendahulinya dengan wudu, sholat tanpa berwudu. Maka kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq, beliau mengatakan al-hadithu aslun fi adami naqdil wudu'i bin naum. Hadis ini adalah hadis pokok yang menjadi dasar, yang menjadi dalil bahwasannya tidur itu bukanlah pembatal wudu. Ya, karena sebagaimana telah kita ketahui di awal muqaddimah Bulughul Maram, hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram adalah hadis utama, hadis pokoknya. Nah, di antara hadis pokok yang menjelaskan bahwasanya tidur itu bukanlah pembatal wudu adalah hadis ini. Ya. Aslun fi adami naqdil wudu'i bin naum, sebagai dalil bahwasanya tidur itu tidaklah membatalkan wudu. Ini hadis pokoknya. Kata beliau, wa fihi fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Faidah yang pertama, masyru'iyatu sholatil jamaah. Disyariatkannya salat berjamaah. Ini pelajaran yang pertama. Kan tadi dikatakan para sahabat di zaman Nabi menunggu pelaksanaan salat Isya. Berarti menunjukkan apa? Disyariatkannya salat berjamaah. Maka ketika dikatakan disyariatkan mempunyai beberapa kemungkinan. Disyariatkan maknanya adalah sunnah. Dan hal ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Disyariatkan bisa bermakna fardu kifayah. Disyariatkan juga bisa bermakna fardu ain, ya. Bisa bermakna wajib secara ain. Atau bisa bermakna disyariatkan maknanya adalah salat berjamaah adalah syarat sah diterimanya salat. Berarti dari perkataan beliau di dalam hadis ini ada dalil tentang disyariatkannya sholat berjamaah memiliki 4 kemungkinan. Yang pembahasannya insya Allah ta'ala akan kita bahas nanti ketika telah memasuki kitab sholat. Ya, pembahasan tentang kitab sholat. Khilaf para ulama. Tapi intinya sholat berjamaah adalah disyariatkan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, at-taqaddum ila salatil jamaah qabla al-iqamah. Dianjurkan, ya, untuk bersegera
menuju sholat berjamaah, yaitu menuju masjid sebelum adanya iqamah. Jadi sebelum qomat kalau bisa sudah masuk masjid. Ya. Jadi bersegera di dalam melakukan sholat berjamaah menuju ke masjid sebelum dikumandangkannya iqamah. Ya. Nah, ini banyak sekali contoh teladan dari para salaf. Di antaranya adalah yang luar biasa dari seorang tabi'in, sayyidut tabi'in, yang bernama Sa'id ibnul Musayyab atau Ibnul Musayyib, menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dalam hal ini lumayan tegas. Kata beliau, ini di zaman beliau, zaman di mana seseorang yang menjadi prioritas utama adalah akhirat, bukan dunia. Beliau mengatakan, menurut saya, ini beliau mengatakan seperti itu, orang yang baru tiba di masjid setelah adzan dikumandangkan, dia termasuk orang yang tidak menghargai sholat berjamaah. Ini perkataan beliau diucapkan di zaman beliau. Kalau di zaman kita tentu terlalu berat ya karena terlalu jauh ya keadaan kita dengan keadaan mereka. Mereka begitu zuhudnya terhadap dunia, yang dikejar akhirat. Wajar diucapkan seperti itu. Ya, walaupun ya bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, perkataan ini masih terlalu berat. Dan memang kan tidak berdosa ya seorang yang datang ke masjid setelah dikumandangkan adzan itu tidak berdosa. Hanya saja ini menunjukkan apa? Begitu semangatnya para salaf ya di dalam menghadiri sholat berjamaah. Ya. Bagi saya orang yang mendatangi masjid setelah dikumandangkan adzan, baru datang maksudnya, itu tidak menghargai sholat jamaah. Berarti ini luar biasa semangatnya di dalam ya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian pelajaran ketiga, fadlus sahabah wa talabuhum lil ajri, keutamaan para sahabat dan kesungguhan mereka di dalam mencari pahala ya. Karena kan mereka senantiasa menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Dan kita mengetahui di antara keutamaan menunggu sholat dari satu waktu ke waktu berikutnya adalah dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai sholat pula. Maka disitulah para sahabat berlomba-lomba untuk memperoleh pahala yang besar. Jadi keutamaan para sahabat ya dan semangat mereka di dalam ya mendapatkan atau berusaha memperoleh pahala yang besar. Kemudian pelajaran yang keempat, al-intidharu fi sholati liyajtami'an nas. Disukai ya menunggu pelaksanaan sholat berjamaah sampai manusia berkumpul semuanya ya. Itu dianjurkan. Makanya Nabi SAW di dalam beberapa riwayat, apabila melihat para sahabat telah berkumpul, telah banyak di masjid, maka pelaksanaan sholat isya disegerakan. Tetapi ketika Nabi SAW melihat ke masjid, masih sedikit orangnya, maka Nabi mengakhirkan. Ini hanya anjuran saja. Kemudian setelah berkumpul dan waktunya telah agak malam, Nabi mengatakan, inilah sebenarnya sebaik-baik waktu sholat isya. Ya, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan umatku. Jadi waktunya diakhirkan, ya. Berarti di dalam hadis ini terdapat dalil dianjurkannya mengakhirkan waktu sholat isya apabila memang tidak memberatkan, kan seperti itu. Ya kalau di musola ini atau di masjid secara umum tentu susah dipraktekkan. Ini bisa dipraktekkan misalkan suasana di pondok ya, di pesantren. Itu kan bisa karena mereka kan semuanya para penuntut ilmu. Itu bisa dipraktekkan. Ya, kalau di masyarakat tentunya yang afdal ya disegerakan. Ntar kalau diakhirkan malah tidak ada yang sholat di masjid, kan gitu. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya
Ini masih berkaitan dengan masail yang pertama yang kita bawakan pada pertemuan yang lalu. Dari hadis ini diambil faidah an-naum al-yasir la yanqudul wudu'a. Bahwasanya tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu. Wa hadza yukhalifu hadits Safwan al-mutaqaddim. Tentunya ini bertentangan dengan riwayat terdahulu, hadis dari Safwan bin Asal yang lafaznya bagaimana? Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, yang berkaitan dengan pembatal wudu, yang dikaitkan dengan mengusap dua khuf. Akan tetapi kami tidak disuruh melepaskan khuf apabila sekedar buang air besar. Kemudian apa? Kencing. Kemudian tidur. Berarti apa? 3 perkara tadi berdasarkan hadis ini merupakan di antara pembatal wudu. Ya, buang air besar, kemudian kencing, kemudian tertidur. Kami tidak disuruh melepas 2 khuf. Artinya apa? Cukup berwudu, kemudian diusap. Berarti 3 perkara ini termasuk di antara pembatal wudu. Apa di antaranya? Naum, yaitu tidur. Padahal hadis yang kita bawakan tadi ini sebagai dalil tidur itu tidak membatalkan wudu. Tetapi hadis ini, hadisnya Safwan menunjukkan di antara pembatal wudu adalah tidur. Oleh karena itu, sebagaimana telah kita bawakan tadi di awal, ya, sebagaimana telah kita bawakan tadi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang masyhur adalah 8 pendapat. Tetapi ya, di antara 8 pendapat tersebut itu bisa dirampingkan, ya. Ya, bisa dirampingkan. Maka sekuat-kuat pendapat adalah ya pendapat yang membedakan antara tidur yang ringan dan tidur yang berat, ya. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok mengatakan ahammuha qaulan, ya. Pendapat yang paling kuat ya di dalam permasalahan ini adalah dua pendapat. Yang pertama adalah al-farqu bainal yasir wa huwal khafif wal katsir wa huwa tsaqil al-mustaghriq. Yang pertama, dibedakannya antara tidur yang ringan dengan tidur yang berat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-farqu baina naumil qa'id al-mutamakkin wa ghairihi kal muttaji wal mustalqi, ya. Yang kedua adalah membedakan keadaan tidur antara tidur dengan duduk, ya. Al farqu baina naumil qa'id al mutamakkin wa ghairihi, membedakan antara tidur dalam posisi duduk yang mapan, yang kokoh, dan tidur selain duduk. Seperti apa? Kal muttaji, seperti berbaring. Wal mustalqi, atau terlentang. Itu dibedakan, ya. Hadis Anas yang kita bawakan tadi sebagai penguat dalil yang pendapat yang pertama, membedakan antara tidur berat dan tidur ringan. Kemudian pendapat yang kedua didasarkan pada apa? Kaidah, ya. Kalau pertama didasarkan pada hadis. Pendapat yang kedua yang membedakan antara posisi itu didasarkan pada kaidah mabniyun ala anna an-naum madinatun li naqdil wudu la annahu bimujarradihi naqidun, dibangun di atas dasar bahwasanya tidur itu hanyalah praduga saja, ya. Praduga dalam kaitannya perkara-perkara itu bisa memungkinkan seseorang batal wudunya, bukan pada zat tidurnya sendiri, ya. Ini adalah 2 perkara di dalam permasalahan ini yang berkaitan dengan pendapat yang paling kuat menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok. Tentu nanti ada pendapat lain, tapi kita sedang membawakan fawaid dari beliau. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, wujubul wudu ila shalah, wajibnya wudu bagi orang yang ingin sholat. Wadzalika min daruriyatid din. Ini perkara yang telah maklum diketahui di dalam agama ini. Jangan sampai ada seorang muslim tidak mengetahui kalau wudu itu adalah syarat, ya, di antara syarat
sahnya sholat. Harus tahu, ini perkara yang telah diketahui secara umum di dalam agama ini. Kemudian pelajaran berikutnya, annama waqa'a fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yanha anhu dalla dzalika ala jawazihi. Suatu perkara yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dari hal itu, menunjukkan perkara itu boleh. Tadi apa? Tidur, kemudian sholat tanpa berwudu. Nabi tidak mencegahnya, tidak menghalang-halanginya. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Berarti turun wahyu. Maka ini menunjukkan apa? Perkara tersebut adalah dibolehkan. Sebagaimana riwayat dari Jabir radhiyallahu anhuma. Ya, sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu di zaman Nabi SAW biasa berazal. Itu mengeluarkan air mani di luar kemaluan. Fabalagha dzalika Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yanhana, tapi Nabi tidak melarang kami. Berarti menunjukkan apa hukumnya? Hukumnya tidak sampai haram. Berarti boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Ini adalah beberapa pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah taala. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyikapi hadis ini, beliau juga membawakan perkataan yang hampir sama dengan pelajaran terakhir tadi, ya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, fahuwa hujjah, itu adalah sebagai hujjah. Sama saja kita mengetahui riwayatnya bahwasanya Nabi mengetahui perkara tersebut ataupun kita tidak mengetahui. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi mengetahui perkara itu. Itu tidak penting. Yang penting terjadi di zaman Nabi, tidak ada riwayat yang menunjukkan pelarangan hal tersebut. Ya. Seandainya tidak ada riwayat bahwasanya Nabi SAW mengetahui hal tersebut, tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui. Ketika perkara tersebut itu adalah sesuatu yang terlarang, pasti akan turun wahyu. Ya. Akan turun wahyu. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebagai takrir persetujuan dari Nabi SAW apabila beliau tidak melarang perbuatan tersebut. Ya, diantaranya tadi, ya, orang yang tidur ringan kemudian langsung sholat, kemudian perbuatan para sahabat yang mengeluarkan sperma di luar, tidak ada larangan, berarti menunjukkan hal tersebut adalah boleh. Kemudian yang berkaitan dengan amalan para sahabat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna amal sahabah hujjah, bahwasanya perbuatan sahabat itu bisa sebagai hujjah, bisa jadi hujjah. Ya. Apabila apa? Tentu ada syaratnya. Maka ini dibahas ya di dalam kitab yang bagus oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, ketika menjelaskan usul dari mazhab Hambali. Di antara berkaitan dengan qaulu sahabi, perkataan para sahabat. Apakah hujjah? Karena sebagian ulama di antara 4 mazhab berpendapat perkataan sahabat bukanlah hujjah. Perkataan sahabat bukanlah hujjah. Nah, tahu di dalam mazhab Hambali dirinci. Yang pertama, apabila para sahabat berijma. Para sahabat berijma, bersepakat para sahabat, maka itu sebagai dalil, sebagai hujjah. Contohnya apa? Para sahabat bersepakat untuk membukukan Al-Quran, maka itu sebagai dalil. Kemudian apa? Para sahabat ya setelah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersepakat bahwasanya sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, maka itu sebagai dalil. Dan banyak lagi contohnya. Jadi ijma dari sahabat ya
apabila para sahabat berijma bersepakat, itu adalah di antara hujah yang sangat kuat. Ya. Jangankan ijmanya para sahabat, ijmanya para ulama saja sebagai hujah, apalagi ijmanya para sahabat radhiyallahu anhum, tentu lebih layak dijadikan sebagai hujjah. Kemudian ini kan sahabat berijma. Apabila ada ucapan sahabat tetapi dia bersendirian, tidak ada sahabat lain yang mengucapkan pendapat tersebut, hanya saja sahabat yang lain juga tidak mengkritik gitu loh. Jadi perkataan ini dinukil dari seorang sahabat. Yang lain tidak ada nukilan tentang perkataan ini. Cuma tidak ada nukilan tentang bantahannya atau kritikannya. Jadi seorang sahabat berkata, yang lain diam. Yang lain diam. Ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam mazhab Hambali. Istilahnya apa? Perkataan seorang sahabat tidak dibantah sahabat lain. Seakan-akan dikatakan sebagai ijma. Ijma sukuti, ijma dalam keadaan diam. Ya, zahirnya berarti mereka sepakat. Walaupun nanti ini ada perselisihan ini dalam pembahasan usul fikih. Ya. Sahabat berkata A, yang lain diam semuanya. Zahirnya ini adalah ijma sukuti. Kesepakatan yang dikaitkan dengan diamnya para sahabat. Ya. Kalau salah berarti ada yang membantahnya. Ini model yang kedua, seorang sahabat berkata, tidak ada sahabat lain yang membantahnya. Atau model yang ketiga ini contohnya. Model yang ketiga, para sahabat memiliki fatwa yang berbeda-beda di kalangan mereka. Ya. Para sahabat memiliki fatwa-fatwa yang berbeda di kalangan mereka. Jadi fatwanya berbeda-beda. Sahabat A mengatakan ini, sahabat B mengatakan ini. Maka dikembalikan kepada yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, walaupun ini adalah masalah yang bersifat ijtihadiyah, ya. Tidak ada dalil yang tegasnya. Contohnya apa yang berkaitan dengan ini? Contohnya adalah yang berkaitan dengan bacaan tasyahud. Di antaranya pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan lain-lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kunna naqulu assalamu alayka ayyuhan nabi wa huwa hayyun." Di dalam tasyahud dahulu ketika masih hidup Nabi SAW, ketika zaman Nabi SAW masih hidup, kami mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan atas engkau wahai nabi, dengan domirnya adalah anta, engkau wahai nabi, langsung. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Falamma mata kunna naqulu assalamu 'alan nabi." Ketika beliau telah wafat, maka kami rubah domirnya, kata gantinya assalamu 'alan nabi, keselamatan atas nabi. Kalau tadi kan keselamatan atas engkau wahai nabi, langsung. Ini adalah ijtihad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Padahal Nabi mengajarnya bagaimana? Nabi mengajari Abdullah bin Mas'ud ataupun sahabat yang lain dengan ucapan assalamu alayka. Ini lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ijtihad Ibnu Mas'ud itu karena Nabi SAW ketika itu masih hidup. Ya. Seandainya Nabi telah wafat, maka tentunya bukan assalamu alayka, ya, bukan dengan lafaz assalamu alayka, tetapi assalamu alan nabi. Ini ijtihad Ibnu Mas'ud. Akan tetapi ini ijtihad yang bertentangan dengan nas yang tegas. Nas yang tegas adalah apa? Nabi memerintahkan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini nas yang tegas. Nabi mengajarkan kami tasyahud sebagaimana mengajarkan ayat di dalam Al-Quran. Berarti memang didiktekan oleh Nabi SAW lafaznya apa? Assalamu alayka. Adapun perkataan, kan ketika itu Nabi masih hidup. Maka dijawab, walaupun Nabi masih hidup, kan para sahabat tidak senantiasa bersama Nabi SAW di satu tempat. Ya, misalkan ada sahabat yang berada di luar Madinah, Nabi sedang di Madinah. Ketika mengucapkan assalamu alayka, apakah Nabi mendengar? Ya tentu tidak mendengar. Berarti ini lafaznya sifatnya apa?
Lafaznya adalah ta'abbudi. Ibadah saja sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan kita mengucapkan assalamualaikum ketika Nabi masih hidup. Maka ketika sudah wafat, kita ucapkan assalamualaikum Nabi. Ini juga bertentangan dengan ucapan salam yang diajarkan kepada para sahabat apabila melewati kuburan atau makam. Bunyinya bagaimana? Assalamualaikum atau assalamualaikum. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, ya, wal muslimina wal muslimat, inna insyaallahu lalahikun, dan seterusnya. Ini banyak riwayat-riwayat yang semisal. Tapi intinya apa? Ya, assalamualaikum ahlad diyar. Kan udah meninggal di kuburan. Kenapa assalamualaikum? Bukan assalamu ala ahli diyar. Ya. Ini yang kedua. Jadi tidak mengharuskan ketika sudah wafat diganti domirnya. Yang ketiga, ini pamungkas ini. Ini pamungkas. Sahabat kan bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang jelas mempunyai keutamaan khusus. Di antaranya 2 orang sahabat. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Ikutilah 2 orang sepeninggalku. Setelah aku wafat, ikutilah 2 orang ini. Agar mendapatkan petunjuk siapa? Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, pertama beliau khalifah, berarti pemimpin. Yang kedua, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat mengajarkan tasyahud. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, disepakati. Di dalam tasyahudnya disebutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ini Umar bin Khattab. Berarti beliau mengajarkan sepeninggal Nabi SAW di hadapan para sahabat. Posisinya sebagai pemimpin. Maka pertama yang menunjukkan kuatnya pendapat tersebut adalah beliau khalifah yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh untuk mengikuti beliau. Yang kedua, posisinya sebagai khalifah. Yang ketiga, berkhutbah di hadapan para sahabat. Tidak ada satupun yang membantah, kecuali ijtihad pribadi ini dari Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau mau insaf, mau jujur, ya, mau adil, maka tidak mungkin menguatkan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Di antara oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memilih pendapat Abdullah bin Mas'ud mengganti lafaz tasyahud. Oleh karenanya 4 mazhab sepakat memilih pendapat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak perlu diganti. Assalamualaikum tetap dibaca assalamualaikum. Ini contoh, ya. Ketika para sahabat berselisih mana yang dijadikan sebagai hujjah. Jadi pertama ijma, yang kedua pendapat seorang sahabat tidak dibantah oleh sahabat yang lain. Yang ketiga apabila berselisih maka dikembalikan yang lebih dekat dengan sunnah. Yang lebih dekat dengan sunnah apa? Ya lafaz Nabi yang mengajarkan assalamualaikum langsung. Ini contoh. Ya. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal wudu'a la yajibu illa lis-salat liqalihi thumma yusallun. Zahir hadis ini menunjukkan wudu itu tidaklah wajib kecuali bagi orang yang sholat. Tetapi pendapat ini, dalil ini menurut beliau adalah pendalilan yang dhaif. Karena ternyata apa? Betapa banyak ibadah yang disyaratkan dengan wudu, bukan hanya sholat. Ya. Kenapa di sini dikaitkan dengan sholat? Ya karena pembahasannya adalah orang-orang sedang menunggu sholat. Ya kaitannya wudu di sini adalah karena ingin melaksanakan sholat, bukan menjadi pembatas. Tidak wajib wudu kecuali sholat. Itu adalah istidlal yang dhaif, yang lemah. Ya. Meskipun nanti ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya wudu itu tidaklah wajib kecuali untuk sholat. Itu ada. Ya, dengan lafaz dari Nabi SAW.
yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini dalam rangka membela mazhab beliau, mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan tawaf. Kan jumhur ulama mengatakan tawaf itu harus berwudu. Mau tawaf itu disyaratkan dengan berwudu, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak disyaratkan untuk berwudu ketika tawaf, hanya sunnah saja. Di antara istidlal pendalilannya adalah sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya tidak wajib wudu kecuali bagi orang yang ingin sholat. Ya, tapi pendapat ini ya dijawab oleh ulama yang lainnya. Betapa banyak perkara-perkara yang disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Contohnya apa? Menurut jumhur ulama, tidak boleh menyentuh Al-Quran, mushaf, kecuali bagi orang yang suci, orang yang telah berwudu. Berarti ingin membaca Al-Quran disyaratkan untuk berwudu apabila ingin menyentuhnya. Ya, walaupun ketika membaca tidak disyaratkan, tapi menyentuhnya yang dibahas, menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Walaupun nanti pendapat madzhab Dzahiri yang sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan riwayat yang menyatakan ya janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah berwudu adalah riwayat yang dhaif hadisnya. Maka dijawab pula oleh jumhur ulama, memang hadisnya dhaif, cuma dikaitkan dengan ayat ya, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Kemudian dijawab lagi oleh Dzahiriyah, itu kan ayat berkaitan dengan malaikat. Ya, Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu kan dikaitkan dengan malaikat, bukan Al-Quran yang di tangan-tangan kaum muslimin. Maka dijawab oleh jumhur ulama, sebagaimana di Lauhul Mahfuz tidak boleh disentuh kecuali oleh yang suci itu para malaikat, begitu pula mushaf yang ada di tangan-tangan kaum muslimin tidak boleh pula disentuh kecuali dalam keadaan orang tersebut telah bersuci. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bertahun-tahun kami mengikuti pendapat Dzahiriyah dalam hal ini. Kemudian setelah terang bahwa dalil itu berada pada jumhur ulama, maka kami rujuk kepada pendapat jumhur ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam beberapa kitabnya, di antaranya adalah Syarah Zadul Mustaqni. Ya, di antaranya adalah dalam kitab ini nanti Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, syarah apa namanya? Syarah Bulughul Maram, ya. Dalam Syarah Bulughul Maram. Ini dua tambahan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian masalah yang kedua, ini kan baru masalah yang pertama tadi. Ya, menyambung. Kita sisipi dengan pendapat-pendapat yang lain. Masalah kedua dari hadis ini yang berkaitan dengan al-junun wal ighma. Orang yang gila, berarti hilang akalnya. Ya, masalah yang kedua adalah yang berkaitan dengan orang yang hilang akalnya, orang yang gila dan orang yang pingsan. Dua-duanya kehilangan akalnya. Kan masalah yang pertama, apakah wudu membatalkan wudu? Apakah tidur membatalkan wudu? Masalah pertama, apakah tidur membatalkan wudu? Dirinci. Tidur berat membatalkan wudu, tidur ringan tidak membatalkan wudu. Ya, dari 8 pendapat ini yang paling kuat. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan rincian, tapi intinya seperti itu, dikaitkan dengan tidur berat ataupun tidur ringan. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang gila dan orang yang pingsan. Orang yang gila dan orang yang pingsan, dua-duanya berarti apa? Hilang akalnya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wattafaqu ala anna zawal al-aqli bil junun wal ighma'i was sukri wal khamri awin nabidi awil banji awid dawa'i yanqudul wudu'a sawa'un qalla aw kathur sawa'un kana mumakkinal mak'adah aw ghairu mumakkiniha. Karena Imam An-Nawawi, para ulama telah bersepakat, telah berijma bahwasanya seorang yang hilang akalnya disebabkan karena gila, kemudian karena pingsan, kemudian karena mabuk,
baik mabuknya dengan khamar, kemudian dengan nabid, atau meminum atau mengkonsumsi tumbuhan tertentu. Kalau sekarang misalkan mengkonsumsi ganja atau obat-obatan tertentu yang menyebabkan akalnya hilang, maka para ulama telah sepakat wudunya batal. Ya, ya, wudunya batal. Sama saja, meskipun pingsannya sebentar ataupun lama. Pingsan karena khamar sebentar. Ya. Mabok maksudnya. Mabok karena khamar sebentar saja. Atau pingsan karena obat-obatan sebentar saja. Atau lama. Intinya membatalkan wudu, ya. Kemudian tidur dalam keadaan atau pingsan dalam keadaan duduk ataupun selain duduk. Intinya hilang akal disebabkan karena apapun, mau karena obat atau karena sebab yang lainnya, membatalkan wudhu. Ini ijma kata para ulama yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Hilang akal membatalkan wudhu. Mudahnya seperti itu. Hilang akal membatalkan wudhu. Makanya Imam Ibnul Munzir juga menukil pula, ya, permasalahan ini dalam kitab beliau Al-Awsat. Imam Ibnul Munzir mengatakan wa ajma'u ala ijabi taharah ala man zala aqluhu bijununin aw ighma'in. Para ulama telah ijma wajibnya taharah bagi orang yang hilang akalnya disebabkan karena gila ataupun karena pingsan, ya. Gila ataupun pingsan sama-sama hilang akalnya. Ya, karena hilang akal itu kan lebih berat daripada sekedar tidur. Ya, tidur saja membatalkan wudhu, apalagi hilang akal. Tentu lebih layak dikatakan sebagai pembatal wudhu, kan seperti itu. Ini adalah dua permasalahan yang paling penting di dalam hadis ini. Nah, kita langsung ke hadis berikutnya. Ya. Naqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, Fatimah bintu Abi Hubaish, ya. Fatimah bintu Abi Hubaish pernah mendatangi atau pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaish pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhur." Sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang terkena istihadah, keluar darah terus, ya. Fala adhur, dan aku tidak pernah suci, senantiasa keluar darah terus, ya. Jadi seperti haid, ya, keluar darah, tapi bukan darah haid. Ini namanya darah istihadah. Saya adalah wanita yang tertimpa istihadah sehingga tidak pernah suci menurut dia, karena keluarnya darah yang dipahami oleh para sahabiah ini adalah sesuatu yang menyebabkan wanita dianggap tidak suci, dalam keadaan tidak suci, senantiasa istihadah sehingga tidak pernah suci menurut pandangan dia. Afa ada usolah, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Ya, karena nggak suci berarti kan mafhumnya apa? Boleh meninggalkan sholat, sehingga dia ragu-ragu. Tapi afa ada usolah, apakah disebabkan hal tersebut aku boleh tidak sholat, boleh meninggalkan sholat? Qala, maka Nabi menjawab, la, tidak boleh, ya, tidak boleh, kamu tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Innama dzaliki irqun wa laysa bihaidin,
Karena sesungguhnya darah tersebut hanyalah darah penyakit yang keluar dari pembuluh darah, bukan keluar dari lubang rahim sebagaimana keluarnya darah haid. Walaysa bihaidin, itu bukanlah darah haid. Itu adalah darah penyakit. Ya. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-salat. Maka apabila telah datang masa haidmu, datangnya haid itu kan bisa diketahui dengan kebiasaan. Kebiasaannya dia kapan, kemudian setiap bulan berapa hari, itu kan bisa diketahui dari kebiasaan. Yang kedua, bisa diketahui dari ciri-ciri darahnya. Ya. Bagaimana ciri-ciri darahnya? Dibedakan dari warnanya ataupun baunya. Dari kebiasaan atau dari ciri-ciri darahnya. Apabila telah datang masa haidmu, maka tinggalkanlah solat. Janganlah kamu solat. Wa idza adbarat faghsili ankid dam. Apabila engkau telah berhenti dari haid, maka cucilah ya darimu darah haid tersebut. Tsumma sholli, kemudian lakukanlah salat. Muttafaqun alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makna hadis ini, Fatimah bintu Abi Hubeish itu bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu yang muskil, yang dia merasa ada kemuskilan yang tidak jelas. Saya seorang yang terkena istihadah, keluar terus darahnya. Ya, jadi menurut saya dalam keadaan tidak suci. Bolehkah aku meninggalkan sholat? Malah Nabi mengatakan jangan. Itu hanyalah darah dari pembuluh darah, darah penyakit, bukanlah haid. Berarti istihadah di sini adalah dibedakan dengan haid, bukan darah kebiasaan. Sebenarnya pembahasan ini itu cocoknya diletakkan di bab haid nanti. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan di dalam bab nawaqidul wudu. Ya. Pembatal wudu. Syahidnya bukan di riwayat yang pertama ini, tapi di riwayat kedua, walil Bukhari. Di dalam riwayat Al-Bukhari ada tambahan, tsumma tawadda'i li kulli salatin. Kemudian berwudulah untuk setiap salat. Baca apa di sini? Istihadah tersebut termasuk di antara pembatal wudu. Berarti kan syahidnya ini. Adapun tadi kisah dia istihadah itu cocoknya diletakkan di kitab haid. Maka nanti pembahasan panjangnya itu ada di kitab haid. Ya. Jadi syawahid inti dari riwayat yang berkaitan dengan pembatal wudu yang di Bukhari ini. Tsumma tawadda'i likulli salatin. Kemudian berwudulah kamu apabila ingin melakukan salat, untuk setiap salat. Wa asyara Muslim ila annahu hadzafaha amdan. Imam Muslim di dalam kitab beliau, Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim itu mengisyaratkan ada riwayat ini. Hanya saja beliau sengaja menghapusnya di dalam kitab Sahih Muslim. Tidak dibawakan oleh Imam Muslim riwayat yang menyatakan berwudulah kamu setiap mau sholat. Tapi beliau mengisyaratkan ada riwayat yang sengaja kami tinggalkan, ada huruf yang sengaja kami tinggalkan, tidak kami bawakan di dalam Sahih Muslim ini. Tentu ada sebab, ya kan? Yang menurut Imam Muslim ada kedhaifan. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar membawakan riwayat muttafaqun alaihi, ya. Kemudian riwayat ini sebagai riwayat pendukungnya. Jadi ada maksudnya, walaupun nanti pembahasan lengkapnya itu ada di bab yang berkaitan dengan haid. Kalau ini adalah bagian ujungnya, ya. Berwudulah untuk setiap sholat. Berarti istihadah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, kan seperti itu. Adapun ya riwayat yang pertama tadi itu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Wudu, kitab wudu. Bab ghuslud dam, bab tentang mencuci darah. Kitab wudu babnya tapi mencuci darah. Ya. Kadang ya udah sering kita bahas, orang itu kadang kebingungan dengan bab-bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Kitab wudu babnya mencuci darah.
Kitab wudu babnya berkaitan dengan bolehnya berburu dengan anjing. Ya kan? Kitab wudu isinya adalah seorang laki-laki yang mendapatkan ampunan disebabkan memberi minum seekor anjing. Ada di kitab wudu. Nah, apa hubungannya? Inilah keunikan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di sini, di dalam kitab wudu babnya bab ghuslud dam, mencuci darah. Adapun di dalam kitab Sahih Muslim, beliau bawakan di dalam Kitabul Haid, kitab haid. Imam Muslim membawakan di dalam kitab haid. Bab yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah bab al-mustahadah, ya. Al-mustahadatu wa ghusluha wa salatuha, atau wa husluha wa salatuha. Bab mustahadah, kemudian mandi dari istihadah, kemudian salat, ya, setelah mandi dari istihadah. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Muslim, ya, di dalam kitab bab yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, Imam Nawawi tidak membawakan bab, hanya membawakan kitab. Maka babnya oleh para pensyarahnya, yaitu Imam An-Nawawi, membawakan bab ini di Sahih Muslim, ya. Di samping mensyarah, beliau membawakan tambahan, yaitu berupa bab-bab di dalam Sahih Muslim. Dari jalur Hisham ibni Urwah, dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Adapun lafaz Muslim itu mirip, tapi yang dibawakan adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian tadi riwayat kedua kan dikatakan walil Bukhari. Di dalam riwayat Bukhari ada tambahan. Riwayatnya atau jalur riwayatnya adalah dari jalur Abu Muawiyah, ya, dari jalur Abu Muawiyah dari Hisham. Dia mengatakan waqala abi. Hisham mengatakan ayahku berkata. Ya, ini muskilnya di sini. Ayahku berkata. Hisham mengatakan ayahku berkata. Ayahku siapa di sini berarti? Urwah bin Zubair. Ya. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, berarti keponakan dari Aisyah. Kan ini mendapatkan riwayat dari bibinya. Ya, Urwah berarti apa? Keponakan dari Aisyah. Keponakan dari Aisyah. Tapi beliau adalah seorang tabi'in karena tidak menjumpai Nabi SAW. Kakaknya seorang sahabi, Abdullah bin Zubair ibn Al-Awwam. Ibunya adalah Asma bintu Abi Bakar. Ya. Ini seorang tabi'in yang mulia yang bernama Urwah bin Az-Zubair, yang kesabarannya luar biasa. Ya, Urwah bin Zubair salah seorang di antara, ya, al-fuqaha'u as-sab'ah, 7 ahli fikih Madinah. Urwah bin Zubair. Di sini dikatakan kata anaknya Urwah, Hisham mengatakan waqala abi. Ayahku menambahkan riwayat tsumma tawadda'i likulli sholatin. Kemudian berwudulah kamu untuk setiap salat. Ya. Walaupun para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram, menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang marfu, bersambung, ya, dengan lafaz hadis. Sekiranya ini mauquf sampai Urwah saja, sebagaimana dikatakan tsumma kan dikatakan tadi tsumma tawadda'i. Seandainya ini riwayatnya mauquf, maka lafaznya bukan tsumma tawadda'i. Ini kan ada perintah. Perintah ini sebagaimana lafaz hadis kan gitu. Ya kan? Perintah ini sebagaimana lafaz hadis. Kan tadi berkaitan dengan pertanyaan Fatimah bintu Abi Hubeish. Kemudian di dalam riwayat Bukhari dikatakan tsumma tawadda'i likulli sholatin. Ini lebih serupa sebagai perkataan Nabi atau lebih serupa perkataan Urwah? Tentu lebih serupa dengan perkataan Nabi, kan bersambung, ya kan? Di ujungnya kemudian berwudulah untuk setiap sholat. Ini lebih mirip dengan lafaz hadis. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Seandainya ini perkataan Urwah, tentu lafaznya enggak seperti ini. Tsumma tatawaddau. Kemudian hendaknya wanita tersebut berwudu dengan lafaz khobar, bukan lafaz perintah. Itu kalau memang perkataan dari Urwah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya.
Tsumma tatawaddu. Kemudian hendaklah wanita tersebut ketika mau sholat berwudu dulu. Ini kata Al-Hafidz. Adapun yang menguatkan riwayat ini adalah riwayat marfu, itu adalah riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, tadi kan riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi sama dari jalur Abu Muawiyah. Ya. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waktu. Ada perintah, kemudian berwudulah kamu apabila ingin melakukan sholat. Setiap akan sholat, hendaklah kamu berwudu. Berwudulah setiap akan sholat, ya, sampai datang waktu sholat berikutnya. Jadi setiap datang waktu sholat berwudu gitu loh. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahih menurut Imam Ibnu Hajar, sebagaimana diterangkan di dalam Fathul Bari. Ya. Makanya para muhakkik, para peneliti dari kalangan muhaddis, ahlul hadis mengatakan inna hadhihi al-lafdhah mauqufah ala Urwah. Ini pendapat para muhakkik di sini bertentangan dengan pendapat Ibnu Hajar. Sekelompok para peneliti, ya, sebagian peneliti dikatakan wa qala jam'un minal muhaqqiqin. Sekelompok para peneliti mengatakan lafaz ini yang dibawakan tadi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari adalah mauqufa ala Urwah. Hanya sampai Urwah saja. Dalilnya adalah perkataan Hisham ini di akhirnya, wa qala abi, ayahku mengatakan, kan gitu tadi, ya. Seandainya itu perkataan Nabi, nggak mungkin dikatakan ayahku mengatakan. Nabi bersabda, tentunya kan seperti itu. Ini dalam riwayat Bukhari. Ya. Ayahku mengatakan. Berarti ini apa? Perkataan Urwah atau perkataan Nabi? Ya, perkataan Urwah. Ya. Ayahku mengatakan, kemudian hendaknya wanita tersebut berwudu untuk setiap sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ya. Makanya sampai ada komentar yang berkaitan dengan riwayat dari Abu Muawiyah ini. Ya. Fa innahu qad ittaraba fi riwayatiha. Ada kegoncangan, ketidakkonsistenan di dalam riwayat. Wa qad qala anhu al-Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad berkomentar tentang keadaan Abu Muawiyah. Ya, fi ghairi haditsil A'mash muttarib, ya, fi ghairi haditsil A'mash muttarib la yahfadhu hifdhan jayyidan. Riwayat dari Abu Muawiyah kalau bukan dari hadisnya Al-A'mash pasti ada kegoncangan, ya. Beliau tidak menghafal riwayat dengan hafalan yang bagus. Adapun kalau dari Al-A'mash itu kuat, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tadi. Jadi mauquf, ya, sampai ke Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Kemudian di antara yang menunjukkan atau penguat bahwa riwayat tersebut adalah mauquf adalah empat perkara, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, riwayat tersebut itu mauquf disebabkan karena 4 perkara atau 3 perkara, ya. 3 perkara. Yang pertama, zahir riwayat ini adalah Dohir riwayat ini menunjukkan bahwasanya Hisham ini meriwayatkan hadis dari ayahnya. Kemudian dia mengatakan ayahku berkata, ya. Kemudian lafaz ini itu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Jadi Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam sahih beliau, riwayat dari Urwah, kemudian di situ dikatakan ayahku berkata.
Berarti ini sebagai isyarat atau tujuan dari Al-Imam Al-Bukhari untuk membedakan antara riwayat yang bersambung sampai Nabi SAW dengan riwayat yang selainnya. Seandainya riwayat tersebut ada riwayat yang bersambung, maka tidak mungkin dibawakan riwayat dengan lafaz ayahku berkata. Tapi langsung Nabi SAW bersabda. Ini yang pertama. Kemudian para a'immah, para imam besar dari kalangan ulul hadis mengatakan riwayat ini tidak mahfuz. Ya. Kalau tidak mahfuz berarti kebalikannya apa? Kebalikannya adalah syadz, kan gitu. Sahih dari sisi apa? Dari sisi sanadnya, tapi dhaif dari sisi matan atau redaksinya. Di antara yang mengatakan riwayat ini tidak mahfuz adalah Imam Muslim, kemudian Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Al-Baihaqi. Ya. Kemudian dikuatkan pula oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan as-shawab anna lafdhu al-wudu mudrajah fil hadis min qawli Urwah. Yang benar kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya lafaz perintah di sini untuk berwudu itu adalah sisipan di dalam hadis dari ucapannya Urwah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Hisham dari ayahnya. Ya. Dikatakan laisa 'alal mustahadha illa an tahtasila ghuslan wahidan. Tidak ada kewajiban bagi orang yang istihadhah, perempuan wanita yang istihadhah kecuali sekedar mandi sekali saja. Ya. Tsumma tatawadda ba'da dzalika likulli sholatin. Kemudian ada tambahan berwudulah ya untuk setiap salat. Tapi dikatakan an abihi annahu qol, dari ayahnya dia berkata, bukan dari Nabi SAW. Ya. Dari ayahnya dia berkata. Berarti ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan riwayat ini adalah mauquf, bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari Hisham ini atau yang meriwayatkan dari Hisham ini ada sekitar 16 orang. Ya, 16 orang, di antaranya adalah para imam hufaz. Tidak satu pun menyebutkan tambahan ini. Dari 16 orang kurang lebih tidak menyebutkan tambahan riwayat ini. Di antaranya Imam Malik, di antaranya Imam Waqi, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Yahya bin Sa'id. Intinya banyak para imam yang menyebutkan riwayat ini tidak membawakan tambahan riwayatnya. Ya. Berarti tujuan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat ini tsumma tawadda'i likulli sholatin, kemudian berwudulah kamu apabila akan sholat, jadi wudu setiap sholat, maka maksudnya adalah sebagai dalil bahwasanya bahwasanya istihadhah adalah di antara pembatal wudu, ya. Jadi inti dari syawahidnya adalah hadis yang kedua ini. Istihadhah ini adalah pembatal wudu, walaupun riwayatnya mauquf, gitu. Walaupun riwayatnya mauquf. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi menghukumi sebagai hukum marfu, ya. Ini adalah berkaitan dengan pembahasan hadisnya mauquf ataupun marfunya. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya, atau sebelumnya, ucapan Aisyah, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish, datang Fatimah bintu Abi Hubeish. Abu Hubeish namanya adalah Qais ibnul Muttalib ibni Asad. Ya, ayah dari Fatimah namanya adalah Qais ibnul Muttalib ibnu Asad. Berarti Fatimah apa? Seorang Quraisyah, ya, seorang wanita Quraisy dari Bani Asad, ya. Dan beliau adalah salah seorang di antara wanita yang hidup di zaman Nabi SAW yang mengalami istihadhah. Jadi kurang lebih ada 10 wanita yang diketahui tertimpa istihadhah.
Ini salah satunya, Fatimah bintu Abi Hubeish. Ya. Jadi istihadhah nanti pembahasan lebih lengkapnya itu di kitab haid nanti. Ya. Pembahasan lengkapnya ada di kitab haid, pembahasan detailnya. Ini kan sekedar yang ada kaitannya dengan pembatal wudu saja. Jadi nanti pembahasan detailnya akan dibahas di kitabul haid, pengertian haid itu apa, kemudian ya kapan seorang wanita dihitung haid, kemudian apabila eh, masa haidnya itu berbeda-beda, kadang seminggu, kadang itu ada pembahasannya nanti di pembahasan kitab haid. Maka ini pembahasan yang paling rumit kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pembahasan tentang haid. Sesusah-susah pembahasan di dalam kitab Thaharah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah perkara yang berkaitan dengan haid. Oleh karena Imam Ahmad bin Hambal senantiasa selama 9 tahun itu mempelajari kitab haid. Imam Ahmad bin Hambal 9 tahun mempelajari kitab haid. Maka sungguh ya tidak beradab sebagian ya anak muda yang mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, ulama Saudi itu ulama haid yang taunya cuma pembahasan tentang haid, nggak tahu tentang jihad seperti itu. Ini perendahan. Justru pembahasan tentang haid itu pembahasan yang rumit karena berkaitan dengan wajib atau tidaknya sholat. Ya, sedangkan sholat adalah sebesar-besar ibadah setelah pembahasan dari tauhid. Ya, jangan diremehkan. Karena ada kalanya seorang yang sholat dia berdosa karena harusnya tidak boleh sholat. Atau sebaliknya harusnya sudah sholat dia belum sholat juga berdosa. Jangan diremehkan. Ya, pembahasan tentang perkara yang berkaitan dengan darah kebiasaan ini, darah tabiat yang dialami oleh setiap wanita. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Fauzan, istadalla bihadzal hadis man qala inna damal istihadah hadatsun minal ahdats an-naqidah lil wudu. Berdasarkan hadis ini ya terdapat dalil bahwasanya darah istihadah termasuk di antara hadas, di antara pembatal wudu. Jadi keluarnya darah istihadah ini menyebabkan wanita berhadas sehingga menyebabkan wudunya batal. Berarti hadasnya hadas kecil. Karena diperintahkan untuk apa? Berwudu saja, bukan mandi. Adapun nanti perintah mandi tersebut itu hanya perintah sunnah, tapi yang wajib adalah berwudunya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Li'anna syar'a amara bil wudu'i minhu fi qalihi thumma tawadda'i li kulli salatin. Karena syara' memerintahkan agar wanita tersebut berwudu dari istihadah tersebut, ya, berdasarkan sabdanya apabila dikatakan marfu, kemudian berwudulah kamu untuk setiap solat. Berwudu berarti disebabkan karena hadas. Wa hadza qaulul jumhur. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ilal malikiyah fa innahum yarawna anna al-istihadah la tanqud. Kecuali pendapat sebagian malikiyah. Dalam pendapat malikiyah, istihadah itu tidak membatalkan wudu. Ya. Istihadah itu tidak membatalkan wudu menurut pendapat Malikiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan istihadah itu membatalkan wudu karena ada perintah untuk berwudu. Ya. Demikian pula setiap yang keluar dari salah satu dari dua jalan, kubul ataupun dubur, jalan depan ataupun belakang. Apabila keluar sama saja mau kencing, mau kotoran atau darah, madhi atau angin, ya, kentut yang keluar dari dubur, maka semuanya disepakati ini adalah pembatal wudu. Ijma, ya. Perkara-perkara tadi, kencing, kemudian ya buang air besar, kemudian darah keluar dari apa? Dua jalan ini, darah keluar, bukan darah yang keluar dari anggota tubuh yang lain, keluar dari dua jalan ini, ya. Kemudian angin ini sepakat
kata para ulama membatalkan wudu. Ya, ini dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir dan selainnya. Ya, beliau bahkan di dalam kitab Al-Awsat oleh Imam Ibnul Mundhir. Adapun Imam Ibnu Hazm juga menukil ijma ini dalam kitab Al-Muhalla. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qudamah menukil ini di dalam kitab Al-Mughni. Ya. Wa hadha gharadul Hafidz min iradi hadzal hadis fi hadzal bab. Ini adalah tujuan Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam bab ini. Ya. Bahwasanya istihadhah salah satu di antara pembatal wudu. Kemudian wa yustasna min dzalika man hadatsu daimun fa innahu la yantaqid wudu'uhu kaman bihi salasu baulin aw rihin aw ghaitin wa mislu al-istihadhah indal malikiyah. Tapi dikecualikan bagi orang yang hadasnya terus menerus kayak orang yang beser, senantiasa kencing. Ya kan? Kan ada penyakit seperti itu disebut ya salasul baul. Kencing terus itu nggak bisa berhenti. Ini kan masyaqqah. Maka ini tidak membatalkan wudu, ya. Menurut sebagian ulama di antara Malikiyah, istihadhah juga tidak membatalkan wudu. Ini keadaan orang yang susah, masyaqqah, kencing terus, kemudian buang kotoran terus dan seterusnya. Kan sangat berat kalau setiap waktu harus bersuci. Menurut Malikiyah tidak membatalkan wudu. Kemudian pelajaran berikutnya, istadala bihadzal hadis man qala innahu yajibu 'alal mustahadhah an tatawadda'a li kulli salatin. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya setiap wanita yang terkena istihadhah itu wajib berwudu untuk setiap salat. Binaan 'ala subuti ziyadatil wudu. Dibangun di atas sahihnya riwayat ini tambahan perintah untuk berwudu, ya. Kenapa? Li'anna dhahiral amri al-wujub. Karena zahir dari perintah menunjukkan hukumnya wajib, ya. Wa ma'na dzalika annaha la tatawaddu li sholati al-muaqqatah kadzuhri masalan illa ba'da dhuhuli waqtiha. Maknanya seorang wanita tersebut yang terkena istihadhah tersebut itu tidak berwudu untuk salat yang telah ditentukan waktunya, di antaranya salat 5 waktu seperti zuhur, kecuali apabila telah memasuki waktunya. Jadi sebelum waktu zuhur belum diwajibkan, ya, untuk berwudu. Karena telah ditentukan waktunya. Begitu sudah masuk waktu zuhur, maka silahkan ketika mau salat, maka harus berwudu dulu, ya. Adapun salat yang tidak ditentukan waktunya, yang waktunya panjang seperti salat duha, misalkan dari pagi sampai sebelum zuhur, maka dia diperintahkan untuk salat berwudu setiap akan salat, ya, tidak menunggu masuk waktu karena waktunya tidak ditentukan sebagaimana waktu zuhur, ya, matahari tergelincir kan baru masuk. Adapun waktu duha kan panjang dari pagi sampai siang. Maka silahkan, ya, ketika mau salat maka berwudu. Maka pembahasan ini akan dibahas lebih panjang lagi kata Syekh Abdullah Fauzan insyaallah di bab haid, ya, di bab haid. Kemudian pelajaran berikutnya, al-hadisu dalilun ala anna damul haid najisun. Di dalam hadis ini terdapat dalil. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya darah haid itu najis. Demikian pula darah istihadhah. Kan tadi dikatakan wa idza adbarat, ya, faghsili anki ad-dam thumma salli, ya. Apabila telah berhenti haid, maka cucilah darah darimu kemudian salatlah. Berarti menunjukkan apa? Darah haid dan darah istihadhah adalah suatu yang najis, ya, suatu yang najis. Darah haid itu ijma tentang najisnya. Darah selain haid hampir ijma. Bahkan ada nukilan ijma, cuma masih ada yang meragukan ijma tersebut. Tetapi kalau darah haid sepakat bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang najis. Kata Syekh Abdullah Fauzan akan kami bawakan nanti fawaid yang berkaitan dengan mustahadhah di kitab tersendiri nanti atau di bab tersendiri, di bab haid insyaallah taala kata beliau.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam kitab beliau berkaitan dengan fawaid hadis ini. Yang pertama, anna nisa as-sahabah radhiyallahu anhunna la yamna'hunna al-haya min al-fiqhi fid din was-su'al anhu. Bahwasanya wanita-wanita di kalangan sahabat radhiyallahu anhunna mereka tidak terhalangi dari mempelajari fikih di dalam agama dan soal yang berkaitan dengan agama. Jadi rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama dan tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang perkara yang penting di dalam agama. Kan di antara keistimewaan wanita Ansor adalah rasa malu mereka. Kan pemalu nih wanita-wanita Ansor. Itu tidak mencegah mereka untuk mempelajari fikih di dalam agama. Ya. Ini adalah di antara keistimewaan wanita-wanita Ansor, ya. Rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk mempelajari ilmu agama, sehingga mereka bertanya tentang perkara-perkara yang penting di dalam agama, meskipun mungkin ada sesuatu yang dianggap malu kalau diungkapkan, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor seperti darah, ya, atau perkara-perkara yang lain yang mungkin kalau diungkapkan ada rasa malu di dalamnya. Tidak mencegah untuk mempelajari agama. Kemudian al-iqtisar fil jawab ala ma yufidu liqaulihi la. Bolehnya mencukupkan jawaban dengan jawaban yang singkat. La. Nabi kan cuma mengatakan jangan, seperti itu saja. Apakah aku boleh meninggalkan sholat dari Rasulullah? Tidak boleh. Nabi hanya mengatakan seperti itu saja. Ya. Ya, karena dikatakan wahairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan adalah yang sedikit tetapi tutup poin langsung pada maksud, gitu loh. Kadang Nabi mengatakan na'am, ya, la, atau na'am. Kadang seperti itu. Walaupun nanti dalam beberapa keadaan Nabi menambahkan jawaban yang tidak ditanyakan sebagai tambahan faidah, kan gitu. Kemudian pelajaran berikutnya, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, ya, qaranil illah bil hukmi, ya, tu'khadu min qalihi innama dzaliki irqun. Hikmah dari Nabi SAW ketika menggandengkan antara ilat, sebab hukum dengan hukumnya. Alasannya digandengkan dengan hukumnya. Hukumnya adalah wajib sholat. Ini kan hukumnya. Alasannya digandengkan dengan hukum tersebut. Ini adalah hikmah dari Nabi SAW. Menyebutkan hukum, menyebutkan ilat atau alasannya. Sehingga hati menjadi tenang. Innama dzalika irqun. Itu hanya keluar dari pembuluh darah, bukan haid. Ini kan sebabnya. Karena itu bukan haid, maka kamu tetap wajib sholat. Kan gitu. Ya. Jadi alasannya jelas. Kenapa saya masih sholat ya Rasulullah? Karena itu bukan darah haid. Seandainya itu haid, tentu kamu tidak wajib sholat. Ya, menggandengkan menggandengkan antara ilat sebab hukum dengan hukum yang dimaksud, ya. Di antara faidah menggandengkan antara hukum dengan sebab hukumnya adalah seorang lebih tenang hatinya ketika mendengar jawaban tersebut. Kemudian dadanya menjadi lebih lapang. Kemudian di antara faidah menggandengkan antara sebab hukum dengan hukum, yang pertama, bahwasanya seseorang dengan hal tersebut mengetahui ketinggian syariat, ya. Annal insan ya'rifu bidzalika sumu syariah. Dengan hal itu seseorang mengetahui ketinggian syariat, karena tidaklah syariat tersebut menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, atau mewajibkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah. Akan tetapi ada kalanya hikmah tersebut kita ketahui, ada kalanya hikmah tersebut tidak kita ketahui. Tapi intinya apa? Menunjukkan ketinggian syariat. Yang kedua, ya, apabila ilat atau sebab hukum tersebut, alasan hukum tersebut dikaitkan dengan sifat tertentu, maka hukum tersebut menjadi umum. Hanya menyebutkan sifatnya, maka menjadi umum. Contohnya apa?
Yang antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Yang berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan. Di ujungnya dikatakan fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu najis, kotor. Berarti apa di sini? Ilatnya apa? Karena rijsun, karena najis. Berarti setiap yang najis adalah haram. Kan hanya sifat yang disebutkan. Sifat kotor tersebut menjadikan perkara tersebut adalah suatu yang haram. Ya. Jadi ilat yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Di sini sifatnya adalah rijsun atau najis. Berarti setiap yang najis itu berarti haram untuk dikonsumsi, kan gitu. Walaupun nggak disebut secara apa? Secara terperinci. Pokoknya kalau dikatakan itu najis, maka itu haram. Ya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari dalil ini, kemudian dalil yang kedua, bahwasanya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari memakan keledai jinak, karena sesungguhnya keledai jinak adalah rijsun atau najis, maka diambil faidah anna kulla najisin fahuwa haramun, bahwasanya setiap yang najis itu haram. Ya, setiap yang najis itu haram. Ya, setiap yang najis adalah haram. Ini harus diketahui. Jangan dibalik, kalau nggak dibalik. Apakah setiap yang haram najis? Kan tentu tidak. Ya. Tapi setiap yang najis itu pasti haram. Ya. Walaisa kullu haramin najisan. Tidak setiap yang haram itu najis. Contohnya apa? Haram tetapi tidak najis. Ya. Ya banyak, diantaranya adalah ganja. Ya. Haram tapi tidak najis. Ya, akan kita lanjutkan nanti ya setelah sholat zuhur. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wanin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.